Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini tersendiri mengenai kelanjutan dari cerita yang ada pada volume ke-9-nya. Lebih tepatnya itu adalah mengenai isi dari chapter kelima dari adaptasi light novelnya. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, pada chapter kelima kali ini itu sendiri, atau lebih tepatnya pada bagian dimana Masachika mengajak Gensei Suo untuk berdiskusi empat mata, dimana tujuan Masachika melakukan negosiasi adalah untuk menyelamatkan Yuki. Ya, intinya di sini Gensei Suo itu mengatakan apa yang ingin Masachika bicarakan, dan langsung saja Masachika menganggap bahwa dia adalah orang yang pantas untuk bisa jadi penerus keluarga Suo. Ya, intinya di sini Masachika meminta kakeknya untuk mengembalikan statusnya sebagai penerus keluarga Suo di masa depan. Ya, tentu aja di sini Gensai itu merasa kayak terkejut lah gitu kan, dan dia tuh mengira apa yang akan Masachika ini tuh lakukan ke depannya. Dimana Gensai dengan santainya itu berkata kalau dari kemarin Gensai itu menganggap bahwa Masachika adalah teman dari Yuki, makanya dia diperbolehkan untuk menginap di kediaman keluarga Suo. Namun sekarang Masachika dengan lancangnya meminta statusnya untuk dikembalikan. Dimana Gensai mengatakan kalau Masachika ingin merubah statusnya, maka si Gensei Suo akan merubah status Masachika yang awalnya jadi temannya si Yuki malah kini menjadi orang yang dibuang dari keluarga Suo itu sendiri. Maka dengan begitu kakek KFC bisa saja mengusir Masachika pada saat ini. Namun ya, di sini Masachika mencoba untuk bernegosiasi lebih lanjut, di mana menurut si Masachika, keinginannya menjadi penerus keluarga Suo itu akan sangat menguntungkan keluarga Suo itu sendiri dan juga kakeknya. Ya, tentu aja di sini kakek KFC itu mengatakan kalau memang si Yuki itu bukanlah tandingan dari Masachika mengenai bakat bawaan. Namun bukan berarti Masachika bisa sewenang-wenangnya untuk menggantikan posisi Yuki yang akan menjadi penerus keluarga Suo di masa depan. Nah, di sini juga si Masachika ini tuh kena marahin lah sama kakek KFC, dimana kakek KFC ataupun Gensei Suo itu sendiri menjelaskan kalau dirinya tidak mungkin menggantikan posisi Yuki sebagai penerus keluarga Suo di masa depan. Alasannya banyak banget, dimana di 6 tahun terakhir Yuki itu selalu saja memberikan hasil yang sangat memuaskan si Gensei Suo itu sendiri ataupun kakeknya itu sendiri, dan juga Masachika yang sudah pernah sekali meninggalkan rumah lalu tiba-tiba aja datang dan ingin menggantikan posisi Yuki. Itu sama aja dengan tidak menghormati Yuki itu sendiri. Ya, intinya kakek KFC tidak ingin mempercayai Masachika yang memiliki bakat yang sudah berkarat, tidak pernah mengasah bakatnya sendiri, tidak memiliki relasi, dan menyanyiakan bakat yang ada pada dirinya sendiri. Dan pertimbangan itulah yang membuat kakek KFC tidak ingin menggantikan Yuki dengan si Masachika. Ya, di sini kakek KFC juga mengatakan kalau keangkuhan Masachika itu harusnya Masachika sadari sejak lama. Ya, walaupun Masachika itu berbakat, tapi dia tidak boleh meremehkan Yuki. Nah, di sini Masachika mencoba untuk negosiasi lagi nih, dan mengatakan kalau keluarga Suo tidak akan malu ya kalau menerima balik Masachika. Dan harusnya kakeknya bisa tahu ya siapa yang layak menjadi penerus dari keluarga Suo itu sendiri, dimana menurut Masachika, keluarga Suo itu lebih mementingkan hasil daripada proses yang dilalui. Ya, kerasionalan dari keluarga Suo itulah yang selalu dipegang teguh oleh para keturunan-keturunannya. Namun di sini kakek KFC masih aja yang nggak mau menerima si Masachika, karena menurut si kakek KFC, Masachika tuh harus membuktikan dirinya dulu nih untuk bisa yang namanya itu masuk ke dalam syarat untuk bisa jadi pemimpin keluarga Suo di masa depan. Karena menurut kakek KFC, Masachika yang sekarang ini itu sendiri masih belum masuk ke dalam kriteria untuk menjadi penerus dirinya. Nah, mendengar hal tersebut, Masachika di sini berkata ya kalau dia itu punya pengalaman menjadi wakilnya dari Yuki, dan sekarang dia tuh pengen yang namanya itu memenangkan pemilihan ketua OSIS bersama dengan Alisa, dimana dengan begitu si Masachika bakalan masuk ke dalam organisasi yang namanya Raikoukai, yaitu kelompok yang berisikan para ketua dan juga wakil ketua OSIS yang ada di Akademi Seire. Hal yang sama yang pernah dilakukan oleh pamannya yaitu Naotaka. Dimana jika Masachika masuk ke dalam kelompok tersebut, maka Yuki yang tidak bisa masuk ke dalam kelompok tersebut akan dianggap tidak lebih baik daripada Masachika itu sendiri, dan itu adalah pembuktian yang akan Masachika tunjukkan kepada kakeknya. Dan di sini Masachika juga berkata, dengan begitu kakeknya bisa menilai siapa yang lebih layak menjadi penerus keluarga Suo di masa depan, dirinya atau Yuki. Ya, di sini Masachika berkata ya, aku akan mengalahkan Yuki dalam pemilihan OSIS mendatang dan berhasil masuk ke dalam Raikoukai. Maka dengan begitu kakeknya harus mengembalikan statusnya menjadi penerus dari keluarga Suo itu sendiri. Dan di sini kakek Gensei Suo itu menjawab baiklah. Dan negosiasi mereka pun akhirnya berjalan dengan sangat baik, di mana Masachika memiliki peluang untuk bisa kembali lagi ke keluarga Suo
jika dia itu berhasil mengalahkan Yuki di pemilihan ketua OSIS nantinya. Namun meskipun setuju, kakek Gensai Suo itu masih saja tidak akan langsung menunjuk si Masachika menjadi penerus dari keluarga Suo itu sendiri ke depannya. Karena meskipun nantinya Masachika bakalan menang lawan Yuki, namun tetap saja Masachika masih dalam kandidat sebagai penerus keluarga Suo dan harus bersaing lagi nih sama si Yuki di masa-masa yang akan datang. Dan ini bakalan menarik banget sih. Namun sebelum negosiasi itu benar-benar selesai, di sini Gensai Suo ataupun kakek KFC itu berkata kalau dirinya tidak akan mengakui Masachika yang menang sebagai wakil ketua OSIS. Itu artinya Masachika harus jadi ketua OSIS, baru bisa dia diterima lagi di keluarga Suo itu sendiri kalaupun menang. Jadi bukan sebagai wakilnya dari si Alia ataupun Alisa Kujo itu sendiri, tapi statusnya itu harus sebagai ketua OSIS gitu kan, bukan wakil ketua OSIS. Dan tentu saja itu bikin Masachika jadi shock banget gitu kan. So, beberapa waktu berlalu setelah pembicaraan Masachika dengan kakek KFC, akhirnya Masachika pergi ke kamarnya Yuki. Dimana di sini Masachika menemui Yuki yang akhirnya terbangun ya, dan malah ribut lagi gitu kan. Dimana Yuki yang kembali terbangun langsung berteriak bahwa dia bangkit kembali. Ya, jiwa wibunya masih belum hilang-hilang walaupun dia baru aja sembuh. Ya, di sini Masachika mencoba untuk menenangkan Yuki yang terus-terusan berhalusinasi ataupun menjadi seperti seorang wibu akut yang baru saja bangun dari demam panjangnya. Nah, untuk lanjutan dari cerita bagaimana percakapan antara Yuki dan juga Masachika, aku mungkin bakalan buat di video yang berbeda ya, karena ini tuh cukup panjang banget dan juga cukup berbahaya banget bahasanya. Jadi aku bakalan coba menata dulu gitu kan kalimat-kalimat agar tidak kena takedown dari YouTube. Makanya ya kita bakalan buat di video yang terpisah aja untuk percakapan dari bangkitnya si Raja Iblis Yuki Suo ya setelah dia mengalami demam panjangnya dan akhirnya menemukan Masachika yang berada di kediaman keluarga Suo itu sendiri. Dan itu bikin si Yuki itu senang banget lah gitu kan ketika kakaknya kembali lagi ke rumah yang dimana mereka berdua itu tumbuh besar bersama-sama gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraan dari Gensai Suo bersama dengan Masachika, yang intinya di sini Masachika tuh pengen dirinya kembali lagi ke keluarga Suo dan kakeknya itu mengembalikan statusnya sebagai penerus dari keluarga Suo itu sendiri. Dan di sini Masachika bakal berjuang untuk bisa menggantikan Yuki karena selama ini si Yuki udah menderita banyak banget lah gitu kan sejak keegoisannya dari si Masachika yang pergi dari rumah besar keluarga Suo itu sendiri. Namun tetap aja di sini ada syarat yang berlaku ya dari kakek KFC kepada si Masachika yang mungkin kedepannya bakalan jadi konflik yang cukup berat banget dibahas antara si Alia dan juga Masachika. Karena kan posisinya si kakeknya tuh pengen si Masachika jadi ketua OSIS bukan wakil ketua OSIS. Sedangkan si Masachika sendiri tuh berjanji kepada Alia untuk menjadi wakilnya si Alia agar bisa buat Alia ini tuh menjadi ketua OSIS di masa yang akan datang. Dan ini bakalan menarik banget nih untuk kita tunggu nanti cerita kedepannya itu bagaimana. Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini mengenai kelanjutan dari kisah dari Rossi Dere itu sendiri untuk volume ke-9 pada chapter kelimanya. Dan jika kalian suka dengan konsep cerita seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara komen di kolom komentar ya. Bang, lanjut bang, siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Janing.